Bukan. Gimana? Gimana Fer? Kamu udah sendiri kan? Kamu ngapain ngejar aku ke sini? Udah gini aja, lebih baik kamu pergi dari sini. Aku Oh, juga. kamu ngusir aku. Win. Rumah kamu bukan, rumah Nova Iya, bukan bukan bosnya rumah. Nova. Win, kamu Sekarang nyapu udah beres nih. Ya kan sekarang Bu Nova lagi libur nih. Jadinya aku sekarang lumayan gak sesibuk seperti Bu Nova kalau misalkan masuk kantor. Kan biasanya sekarang aku nyupir Bu Nova, sekarang gak usah. Cuma tinggal bersihin halaman depan. Ntar lagi, aduh aku sampai lupa, kan ntar lagi aku masih disuruh cuci itu mobil. Ya udah deh, mending ntar lagi aku langsung cuci itu mobil, terus aku makan dulu. Kan kalau misalkan gak makan aku nggak punya tenaga. Nah, berarti ntar lagi aku cari Bu Rusda deh. Bu Rusda udah masak di dapur. Udah deh. Pak Sofyan, Ya Bu, kok lagi sibuk apa Pak? ya udah selesai semua Bu, kok cuman bersihin halaman Oh, dikit Bu. tinggal disapu aja ya. Gini Pak Sofyan, di rumah kan nggak ada orang. Di sini kan saya cuma tinggal sama Pak Sofyan, dan orang tua saya juga ada di rumah lain kan. Dan memang Iya. ini rumah baru saya Pak. Dan nggak apa-apa ya Pak, saya sedikit cerita nih. Saya Ya nggak apa-apa nggak kok, Bu. mau Nggak apa-apa Bu. ganggu kerjanya Pak Sofyan. Pokoknya Bu Nova mau cerita apa, dengan senang hati saya akan dengerin semua cerita Bu Nova kok Bu. Iya, gini Pak, kan saya ada nih Pak kenalan, dan kebetulan dia tuh pengen saya ajak ke sini Pak, ajak ke rumah baru saya. Cuman kan dia nggak tahu rumah baru saya, jadi saya mau nyamar jadi pembantu dan Pak Sofyan ini jadi bosnya gitu. Tapi Bu, nggak terlalu ekstrim kalau misalkan Bu Nova nyamar jadi pembantu. Ya nggak Kan apa-apa ya, saya kan tugasnya mau membantu nyapu-nyapu. nguji apa ya, nguji karakternya dia. Saya mau karakternya dia itu gimana, wataknya itu gimana ke saya nanti. Kalau misalkan saya tuh cuma jadi seorang pembantu Pak gitu. Kalau misalkan saya udah kaya atau apa ya, takutnya dia cuma mau morotin saya Pak. Iya sih. Soalnya kan zaman sekarang kalau cowok-cowok itu kan cuma ngambil hartanya doang, dan sih, dilihat tapi dari penampilannya juga kan bisa jadi Pak. Jadi saya mau tahu ya dia itu gimana Pak. Saya memang kenal udah lama sih, tapi tidak lama-lama banget. Tapi mohon maaf sebelumnya Bu, sejauh ini masih belum tahu kan Bu, kalau misalkan Bu Nova ya keturunan, maksudnya anak dari orang yang Ya udah. itu Pak, kan belum tahu Pak. Maka dari itu sebelum tahu ya saya mau uji dia dulu itu gimana Pak. Tapi nggak ada cara lain Bu, masa sih seorang Bu Nova mau nyamar jadi pembantu Bu? Ya mau cara gimana lagi Pak. Saya rumah udah ada, mobil udah ada, cuman saya bukan mau sombong juga kan Pak. Makanya itu saya mau apa adanya dulu, ya biar dia tahu saya gimana gitu Pak. Ya udah deh, saya bisa. Mau gimana nih Bu, maksudnya bisa bantu gimana? Ya kalau misalkan nanti dia Betul. datang atau gimana ya, Pak Sofyan ngaku bosnya saya dulu Pak. Waduh, tapi nggak apa-apa nih Bu. Ya nggak apa-apa Pak, kan ini saya sudah bilang dulu sama Pak Sofyan. Berarti ceritanya nih kita tukeran posisi nih Bu. Iya benar Pak. Gimana Pak Sofyan bisa bantu saya kan? Ya bisa kalau misalkan bantu Bu Nova, tapi takutnya kan saya takut ini Bu. Kenapa Pak? Ya takut salah lah. Ya enggak Pak. Tapi Bu enggak Nova apa-apa. kalau misalkan ada kesalahan, saya nggak kira dipecat kan Bu. Gak kira Pak, kan saya nyuruh Pak Sofyan buat bantu saya, jadi otomatis mau gimana pun ya Pak Sofyan nggak bakal saya pecat Pak. Ya udah, oke siap Bu. Ya Semoga. udah, nanti sebelum datang mending saya aja Pak ini yang ngerjakan, Pak Sofyan kerjakan lanjut aja di dalam Oh ya. berarti sekarang juga yang mau kesini Bu? Iya, berapa menit lagi nih Pak? Jadi biar ini saya aja Pak yang kerjakan, saya nyapu ini, Pak Sofyan lanjut pekerjaan di dalam Pak. Oke, Nanti siap, kalau Bu. misalkan Tapi
cowok saya datang, ya calon dah gitu Pak. Nanti saya panggil Pak Sofyan aja ya. Oke, siap Bu. Udah, Bu, saya mohon izin dulu, soalnya masih belum makan kan Bu. Oh iya, Ini kayaknya perut udah bunyi Bu dari tadi Bu. Iya, makan dulu Pak. Ya udah. Daripada sakit kan ya Pak ya. Ya Bu, saya makan dulu bentar. Iya, Pak. Ntar kalau masalah yang di belakang, Bu Nova percaya aja deh. Insya Allah bakalan kelar semua. Iya, saya percaya Pak Sofyan kok. Ya udah Bu, saya ke belakang dulu Bu. Ya Pak. Semoga rencana aku kali ini bisa lancar dan calon suami aku ini bakalan tetap setia sama aku dan sesuai apa yang aku mau. Mending sebelum dia datang, aku sapu-sapu di sini dulu deh. Bentar. Ini karena gabut banget sih kayak gini. Jadi gak tahu mau kemana. Aku nyari tempat dulu deh. Aku mau kemana ya? Loh, Ferdi, Kamu ngapain di sini? kebetulan banget. Kamu lagi sendiri ya? Kamu mau keluar nih sekarang? Keluar bareng aku nggak? Aku Iya, lagi gak ada kerjaan nih di rumah. Aku mau ke rumah Nova. Hah? Kebetulan hari ini aku disuruh ke rumah dia. Jadi Kamu mau ke rumah aku Nova? Iya, aku hari ini mau ke rumah Nova. Kenapa? Ya ampun Fer, kamu ngapain sih masih ngejar-ngejar Nova? Duh, ya bukannya aku ngejar-ngejar, kan dia calon istri aku. Jadi otomatis aku disuruh main ke sana. Mungkin mau dikenalin sama keluarga. Bentar Fer, gini ya. Aku mau kasih pencerahan dulu sama kamu sebelum kamu ke sana. Sebelum kamu juga belum nikah. Kenapa? Mi? Kamu kan nggak begitu tahu Nova itu kayak gimana orangnya. Kekayaan dia kayak gimana, dia sebenarnya miskin atau kaya kan kamu nggak tahu yang fakta gimana. Aku soalnya tahu sendiri Nova tuh bukan orang yang seperti kamu bayangin. Iya, tapi aku nggak pernah ngebayangin dia itu kaya atau miskin. Tapi yang paling penting, ya itu penting kita loh, sama-sama Fer. bahagia. Aku nerima dia nerima aku. Jadi ya udah nggak apa-apa kalau misalkan soal materi, soal harta ya menurut aku bisa kita cari sama-sama nanti kalau kita udah nikah. Emang ada yang salah? Ya ada lah yang salah Fer. Kamu nggak mikirin aku Fer. Loh, aku Dari iya, dulu aku suka sama kamu. Kamu Iya. selalu nolak aku mentah-mentah kayak gak ada salah atau gak ada hati nurani gitu loh. bukan kayak gituin, tapi Terus aku menghargai perasaan Nova. Aku juga menghargai kamu gak perasaan menghargai kamu. perasaan aku. Ya aku menghargai perasaan kamu, tapi kan yang namanya perasaan aku sama kamu, cinta aku cuma buat Nova. Jadi aku nggak Fer, bisa memaksakan perasaan aku untuk Tolong kamu. Win. dong, kamu tuh cari yang pasti aja. Nova tuh masih belum tentu setia sama kamu. Ya kalau dia misal orang kaya, aku tahu sendiri kamu hidupnya kayak gimana, Fer. Iya. Kalau misal dia beneran orang kaya, kamu bakal jadiin babu di sana. Kalau kamu nerima aku bakal tulus sayang sama kamu tiap hari. Tapi selama ini aku ngerasa Nova nggak kayak gitu kok. Dia selalu mau nerima aku dengan keadaan aku yang seperti ini. Jadi menurut aku ya udah, hubungan aku sama Nova baik-baik aja. Jadi makanya sampai saat ini aku mau niatan mau nikah sama dia. Fer itu emang udah umum ya, Indah di awal tuh emang udah umum. Ini masih belum nikah, nanti kamu kalau udah nikah pasti kamu nyesel nih kalau gak dengerin aku. Udah deh, sama aku aja, Fer. Tapi ya udah, aku minta maaf sama kamu. Aku menghargai perasaan kamu. Tapi paling nggak kan kamu lupain aku lah pelan-pelan. Kamu bisa cari Fer. laki-laki lain yang lebih baik daripada aku. Kan masih banyak laki-laki lain, Win. Emang banyak, Iya, makanya daripada kamu tapi ngejar- Fer. Tapi kayaknya kamu makin kesini, makin dibodohin sama Nova, makin jual mahal sama aku, tau nggak Fer? Kamu udah berubah selama ini sama aku. Aku nggak pernah jual mahal, aku nggak pernah berubah sama kamu, Win. Cuman kita kan harus jaga jarak. Karena aku sebentar lagi mau Jaga nikah. jarak. Iya. Fer, bentar ya Fer. Aku emang gila sih bisa ngejar-ngejar kamu kayak gini. Tapi coba deh kamu introspeksi diri. Kamu tuh punya apa? Kamu apa yang bisa dibanggain? Iya. Kenapa kamu bisa nolak aku kayak gini? Ya memang nggak ada yang bisa dibanggain. Aku memang nggak punya apa-apa. Ya Makanya. makanya kamu gak usah sok-sokan gini nolak aku. Iya, karena aku masih menghargai perasaan Nova. Jadi kamu harus mengertiin aku loh. Oh, terus kamu sekarang disuruh ke sana disuruh ngapain? Disuruh jadi babu kan? Yang Kamu enggak lah. mau aja disuruh ke sana. Aku kesana, mungkin aku mau dikenalin sama keluarganya. Jadi aku positive thinking aja. Kamu udah niatan nikah tapi masih belum dikenalin sama keluarganya. Tolong dong Fer, kamu tuh kalau mikir yang jernih dikit.
Masih banyak cewek lain, kalaupun kamu gak mau sama aku. Emang kenapa sih? Kamu ada masalah sama Nova? Apa mungkin Nova itu bikin salah di masa lalu sampai kamu saat ini pun masih benci sama dia? Aku emang gak suka sama dia, Fer. Karena aku itu sayang sama kamu, jadi aku juga peduli sama kamu. Kamu jangan sampai salah orang. Iya, makasih kamu udah peduli sama aku. Tapi aku tahu yang mana bisa bikin aku bahagia dan yang mana nggak bikin aku bahagia. Jadi otomatis aku tahu Nova bikin aku bahagia. Kamu udah tergila-gila sama cantiknya Nova ya nih kayaknya. Jadi susah diajak ngomong. Ya, bukan masalah cantik atau enggaknya Win, tapi Nova itu tulus sama aku. Aku jauh lebih tulus daripada Nova, Fer. Ya, aku tahu kamu tulus sama aku, tapi kan kedepannya gimana? Apa kamu mau hidup susah sama aku? Kamu mau hidup ya nggak punya apa-apa? Misalkan aku belum kerja, aku udah. Kamu tuh gak usah basa-basi, Fer. Aku tahu nih, Fer. Kamu kalau emang udah gak mau, ya udah gak mau aja, gak usah basa-basi. Aku juga udah tahu diri lah buat ngejar kamu lagi. Aku juga malu di sini, Fer. Kamu cuma maunya sama Nova aja. Nova nggak ditanyain Nova mau hidup susah apa enggak. Ya udah, kalau misalkan kamu sudah nggak mau ngejar-ngejar aku lagi, ya udah nggak apa-apa. Kamu bisa cari laki-laki lain. Ya udah, aku mau ke rumah Nova dulu. Aku nggak mau telat datang ke sana. Ingat ya, Fer. Aku bakal terus gangguin kamu sebelum kamu nikah sama Nova. Untuk apa, Win? Biar kamu sadar kalau kamu tuh nggak ada apa-apanya. Ya udah, terserah kamu. Kamu mau gangguin aku dengan cara apapun, aku nggak akan pernah putus sama Nova. Udah. Waalaikumsalam, Mas Ferdi. Kamu pagi-pagi kayak gini kok udah nyapu? Ya memang tugas aku, Mas, di sini. Tugas kamu? Lah, ini kan rumah kamu. Rumah Siapa yang bilang rumah ini rumah aku? Lah, terus kamu nyuruh Mas ke sini? Jadi ini rumah siapa? Ya, ini rumah bos aku, Mas. Aku di sini cuma kerja sebagai pembantu di sini, Mas. Oh, jadi kamu seorang pembantu di sini? Iya. Emang nggak apa-apa kalau misalkan kamu kerja, kamu bawa tamu ke sini, bos kamu nggak marah? Ya, bos aku sih santai aja, Mas. Cuman aku nggak bilang juga sih kalau memang mau ketemu di sini. Kalau misalkan seperti itu kan lebih baik kita ketemu di luar. Mas juga nggak enak sama kamu kalau misalkan nanti kamu kena marah sama bos kamu. Ya, aku soalnya nggak ada waktu, Mas. Kalau misalkan mau ketemu keluar, jadinya aku yang ngajak ketemu sekarang. Oh, udah gini aja. Kenapa sih, Mas, kita ngajak ketemu di sini? Iya, nggak apa-apa, segini aja kita duduk di sana aja. Kan nggak enak kalau berdiri di sini. Udah. Oh, beneran nih kalau misalkan Mas kesini dan nggak gangguin kerjaan kamu? Ya gimana, Mas, tapi kerjaan aku udah selesai semua kok. Cuma tinggal nyapu aja bentar di depan. Iya, Mas pikir ini rumah kamu. Soalnya kan tadi waktu Mas hubungin kamu nyuruh Mas kesini. Ternyata ini rumah bos kamu. Iya, ini rumah bos aku, Mas. Ya udah, nggak apa-apa. Rumah aku jauh, di desa sana, di desa pelosok sana. Oh gitu. Ya udah, nggak apa-apa. Dilupain aja. Yang paling penting sekarang Om kan sudah tahu keadaan Mas gimana. Mas juga sudah tahu keadaan kamu gimana. Jadi niat Mas untuk nikah sama kamu tetap. Tapi yang menjadi pertanyaan Mas sekarang, apakah kamu mau untuk menerima Mas dengan keadaan Mas sekarang ini? Kamu kan tahu sendiri, Mas juga kerjaan masih serabutan, penghasilan juga nggak seberapa. Ya, aku juga kerja sebagai pembantu juga, Mas. Dan rumah aku juga jauh dari sini, dari kota. Pak, iya Mas Ferdi mau nikah sama saya yang keadaannya kayak gitu juga. Ya nggak apa-apa, berarti kita harus sama-sama merintis dari nol. Soalnya kan keadaan kita seperti ini, kalau kita sudah nikah juga kita harus sudah saling melengkapi satu sama lain. Ya otomatis kalau misalkan nanti kita menikah kan Mas juga mau cari kerjaan yang tetap, penghasilan juga yang pasti. Jadi Mas janji akan bisa bagian kamu. Gimana? Kamu tetap mau nikah sama Mas kan?
Yang jadi pertanyaan sekarang kan kamu. Kalau misalkan Mas ya sudah pasti Mas tetap mau nikah sama kamu, mau nikahin kamu dan mau bahagiain kamu. Ya kalau aku sih Mas mau-mau aja, cuman takutnya kalau misalkan Mas Ferdi kerjanya juga serabutan, aku juga kerja pembantu, ya gimana kata orang Mas? Loh, kamu gak usah mikirin kata orang, yang penting kamu bahagia, Mas bahagia. Jadi ya udah, orang mau ngomong apa kita nggak usah dengerin. Yang penting kita nggak mengusik kehidupan mereka. Kalau mereka mau mengusik kehidupan kita ya udah, biarin aja. Yang penting kita nggak salah. Tapi Mas memang bener-bener serius sama aku, atau mungkin Mas Ferdi ada cewek lain yang menurut Mas Ferdi itu cocok buat jadi istrinya Mas Ferdi? Ya nggak ada lah. Mas merasa cocok sama kamu, Mas juga mau nanti hidup bahagia sama kamu dan nggak ada wanita lain selain kamu. Jadi kamu nggak usah berpikir untuk jauh ke sana, karena sampai detik ini pun perasaan Mas itu tetap buat kamu, bukan untuk wanita lain. Ya soalnya kan Mas Ferdi gak cerita apa-apa nih tentang masa lalunya, tapi memang aku nggak pengen tahu masa lalunya Mas Ferdi gimana. Takutnya Mas Ferdi itu masih ada ya hubungan sama cewek lain, atau Mas Ferdi mungkin bisa aja Mas Ferdi tuh ngomongnya sekarang tuh nanti ke belakang takut mainin aku, takut selingkuhin aku. Ya aku takut jadi kayak gitu Mas, soalnya apa ya, mantan aku nih semuanya tuh rata-rata kayak gitu, cuma omongan manis di awal aja, pada akhirnya dia bakalan ninggalin aku seenaknya gitu aja setelah tahu keadaan aku yang kayak gini. Padahal kan sama-sama ya dari keluarga gak punya juga, kerjanya juga serabutan juga, tapi kan saya yang tahu kesuksesan seorang kan bukan dilihat dari itunya gitu. Karena Mas Ferdi ya sama aja kayak cowok yang aku kenal. Iya enggak lah, Mas nggak kayak ya seperti apa yang kamu bilang barusan. Soalnya kan di sini Mas kesini tujuan baik dan nggak ada dalam pikiran Mas itu kamu itu orang kaya, kamu itu orang miskin, mau gimana pun ya keadaan kamu, kerjaan kamu, ya udah Mas harus terima, karena dari awal Mas berkomitmen untuk bisa nerima kamu. Jadi ya udah, kita kan sudah sama-sama saling menerima keadaan. Ya Mas tinggal bawa orang tua Mas untuk bisa ketemu sama keluarga kamu. Jadi ya udah, nggak perlu dipikirin lagi, karena memang nggak ada wanita lain. Ya sebenarnya ada sih wanita yang memang ngejar-ngejar Mas, tapi Mas nggak pernah merespon dia karena cinta Mas, hati Mas cuma buat kamu. Jadi otomatis kamu nggak usah mengkhawatirkan hal itu. Ya aku percaya aja sih sama Mas Ferdi, tapi ya udahlah, kita jalanin sama-sama Mas, kita berjuang sama-sama ya agar kedepannya nanti kita bakal hubungannya baik-baik aja. Iya Mas harap kamu tetap menerima Mas, keadaan Mas gimana pun, meskipun nanti di titik sukses Mas masih lama. Jadi Mas butuh proses dan butuh kamu untuk menjadi pendamping Mas, menemani Mas sampai kita sama-sama sukses nanti. Kalau masalah kerjaan, penghasilan, kita kan bisa cari sama-sama, atau enggak nanti kalau Mas sudah punya kerjaan yang enak, penghasilan yang cukup, kamu bisa berhenti kerja di sini, kamu bisa di rumah, kamu ngurusin rumah tangga di rumah, istirahat, gak usah kerja kayak gini lagi kan. Iya Mas. Ya udah, bos kamu kemana? Kan hari ini kan hari libur. Kamu mungkin jalan-jalan atau lagi istirahat? Bos aku lagi di dalam, mungkin lagi nonton TV atau gimana. Tapi kamu udah izin kan kalau misalkan kamu bakalan kedatangan tamu ke sini, karena nanti kalau sih belum bilang. Ya kan takutnya ya, nanti apa-apa. Ya kan takutnya nanti malah bos kamu keluar, kamu ngobrol di sini kena marah gimana? Ya udah gini aja. Gimana kalau misalkan kita nyapu berdua? Mas bantuin kamu nyapu di sini daripada kita duduk-duduk kan? Ya nggak apa-apa Mas, biar saya aja selesai ini. Kenapa Mas kalau Ferdi misalkan ya Mas duduk bantuin? aja sebentar, nanti saya buatin minum di dalam ya. Udah nggak apa-apa, di sini aja temenin kamu daripada Mas harus duduk-duduk kan. Gimana Fer? Kamu udah sendiri kan? Kamu ngapain ngejar aku ke sini? Kamu Ya kan buntutin aku aku. udah bilang sama kamu, aku peduli sama kamu. Emang sepenting itu kamu sampai ngikutin aku ke sini? Penting banget ini Fer, ini misi yang penting banget, dan kamu putus sama dia.
Ya kan? Ini yang Mas ceritain tadi. Iya. Oh, udah cerita. Aku memang udah kenal sama Windy, Mas. Udah gini aja, lebih baik kamu pergi dari sini. Aku Oh, juga. kamu ngusir aku. Win. Rumah kamu bukan, rumah Nova Iya, bukan bukan bosnya rumah. Nova. Win, kamu ini cuma jadi gangguin hubungan kita loh. Emang harus Bersih bu. Maaf, Pak Sofyan. Oh, Ini tolong saya ceritakan, Bu. Udah. Ya, nggak apa-apa. ini ada apa sih? Kenapa ini manggil ibu dan sikapnya malah aneh kayak gini? Bisa dijelasin nggak? Gini ya, Mas. Aku nih dari tadi aku nggak mau dengar omongan ini. Aku nih memang sengaja nyamar jadi pembantu di sini dan pembantunya yang asli itu ini, Mas. Dan saya pemilik rumah di sini, Mas. Bentar. Tujuh. Yang dimaksud Bu Nova. Ini bu. Iya, Pak. Ini yang dimaksud saya. Tujuannya apa? Kamu nyamar kayak gini? Iya, tujuannya saya biar tahu Mas Ferdi itu gimana, karakternya itu gimana, apa nerima saya dengan apa adanya. Tapi apa perlu? Soalnya cowok-cowok di luaran sana tuh cuma ngelihat saya dari hartanya doang, Mas, cuma morotin uangnya saya aja. Ya intinya berarti kamu nggak percaya kalau misalkan aku beneran tulus sama kamu. Ya, Sampai kamu jadi menjaga sekarang seperti saya ini. sudah percaya, Mas, sama Mas Ferdi. Ya udah. Oh gitu. Jadi kamu yang punya rumah ini. Iya, saya pemilik rumah ini. Kenapa, Win? Apa? Kenapa? Aku minta Atau maaf mungkin- ya. Nov, Fer. Minta maaf. Ujung-ujungnya pasti minta maaf. Kamu minta maaf sama Nova. Iya, Salah aku kamu minta sama maaf. dia. Ya kan salah paham kan ini. Bukan. Aku nggak tahu kalau Nova yang punya rumah Seharusnya ini. kamu teman dia, kamu bisa mendukung dia. Tahu keadaan dia sekarang gimana. Bukan berarti kamu jelek-jelekin dia di depan aku. Iya, aku tahu memang kamu orang kaya. Tapi paling nggak kamu bisa menghargai orang lain lah. Bukan malah berarti kamu merendahkan orang lain seperti ini. Iya, Win. Cewek ini siapa bu? Kayaknya barusan marah-marah ke Bu Nova bu. Dia ngejar-ngejar Mas Ferdi. Dia mau jadi pelakor hubungan aku sama Mas Ferdi, Pak Sofyan. Win, sekaya-kayanya orang, nggak pernah tuh dia tuh ngerendahin orang lain. Cuman kamu yang seenaknya gitu aja. Ya aku minta maaf no. Aku tahu aku salah. Tapi aku juga karena Apa? Kamu Kamu dibutakan cinta sama Mas Ferdi. Kalau kamu suka sama seseorang bukan berarti kamu ngejar dia dengan cara yang salah. Kamu salah, Win. Kamu jelek-jelekin aku, jelek-jelekin Nova kayak gini. Kamu salah. Ya udah bu. Saya mohon maaf. Ya daripada di sini kan nggak. Ya, Pak, ini benar. Saya lanjut belakang dulu. Udah, tunggu apa lagi? Lebih baik ya aku sebenarnya nggak punya hak di sini. Daripada kamu masih memperkeruh suasana, lebih baik kamu pergi dari sini. Karena aku tuh nggak mau lihat kamu lagi di sini, Win. Udah ya, Win, kamu jangan pernah ganggu-ganggu hubungan aku sama Mas Ferdi lagi. Karena aku tahu Mas Ferdi itu tulus banget sama aku. Mending kamu pergi aja deh dari sini. udah kalau gitu aku pergi dulu ya. Kamu maluin banget sih jadi orang. Kayak juga gak sampai apa. Jadi semua ini kamu nyamar. Ya semuanya aku ngamar, Mas. Karena Iya. aku pengen lihat ketulusan Mas Ferdi sama aku. Ya pantas dari tadi Mas ngerasa ada yang aneh. Mas bilang kalau misalkan bos kamu bakalan marah, kamu santai-santai aja. Ya tapi Mas nggak kepikiran untuk ya sampai di sini. Kamu mau uji Mas, kamu mau menyamar jadi pembantu Mas, sampai nggak kepikiran ke situ. Tapi ya udahlah. Sekarang mau kamu jadi bos di sini, mau kamu jadi pembantu di sini, Mas akan tetap menerima kamu. Karena kamu juga mau menerima Mas kan. Iya, aku bakal tetap menerima Mas Ferdi kok. Karena keadaan kita beda. Ya nggak apa-apa, Mas. Ya udah, gimana kalau misalkan kita langsung masuk aja, kita ngomong gitu. Ya udah ya.